Oke, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas Psikologi Pendidikan for Learning pada pertemuan kedua kali ini. Ya, pertemuan kedua kali ini kita masuk di materi berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Ya, jadi seperti halnya kita ketahui bahwasannya peserta didik itu bukan berarti kita hanya fokus hanya pada satu aspek saja berkaitan dengan kognitif, tapi secara keseluruhan itu juga turut berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik di setting pendidikan itu sendiri, gitu ya. Nah, sehingga kita perlu amati dan juga kita perlu sama-sama kaji kembali berkaitan dengan perkembangan peserta didik dari setiap aspek yang dimiliki, sehingga kita bisa melihat kondisi uh, peserta didik ini secara keseluruhan. Baik, jadi prinsip umum untuk perkembangan manusia sendiri, kita teman-teman sendiri sudah belajar di RPM 1 dan RPM 2 bahwasannya eh, manusia itu memiliki tahap perkembangan. Dimulai dari masa prenatal sampai dewasa akhir, sehingga eh, tahap perkembangannya atau urutannya itu sudah bisa diprediksi. Nah, sehingga dengan adanya tahap perkembangan, kita dapat memprediksi secara umum eh, karakteristik individu itu akan seperti apa. Misal, karakteristik anak tahap perkembangan anak tengah dan akhir begitu ya, atau sama dengan anak-anak SD, dapat diprediksi bahwasanya mereka ini adalah punya kemampuan akademis yang baik gitu ya. Kemampuan mereka untuk belajar dimulai pada momen ini. Nah, sehingga eh, dalam hal sebagai peserta didiknya, kita punya satu gambaran terlebih dahulu berkaitan dengan eh, asumsinya anak SD ini mampu mencapai hal sekian dan sekian begitu ya. Namun sayangnya laju perkembangannya setiap individu, setiap anak itu mungkin saja berbeda begitu ya. Ada perkembangan yang ditandai dengan periode yang pertumbuhannya cepat begitu ya. Ada yang pertumbuhannya sedang melambat gitu ya. Terutama antara anak-anak dengan orang dewasa begitu ya. Kemudian lingkungan juga turut berpengaruh terhadap perkembangan, sehingga eh, tidak hanya tadi ya peserta didik ini tidak hanya kita lihat berdasarkan kognitifnya begitu ya, tapi juga secara sosialnya gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara berkaitan dengan lingkungan eh, sosialnya begitu ya, maka kita tidak bisa lepas dari teori ekologi Brenner begitu ya, bahwasannya anak itu membawa karakteristik tertentu yang mana eh, itu bisa menjadi dasar kemampuan seorang anak sebagai peserta didik gitu ya. Misalnya temperamennya yang berbeda begitu ya. Kemudian fitur fisiologisnya begitu ya. Itu juga turut berpengaruh. Nah, eh, anak yang biasanya kan berkecimpung di mikrosistem gitu ya. Nah, ini jelas akan berpengaruh terhadap karakteristik dan perilakunya. Seperti halnya teorinya Brenner sendiri begitu ya. eh, Terdapat 5 eh, bentuk ekosistemnya begitu ya. Yang pertama dimulai dengan mikrosistem. Maka kita akan mencoba untuk melihat begitu ya, me- me- menyadari apa sih faktornya gitu ya yang menyebabkan karakteristik dan perilaku dari peserta didik ini sendiri. Mulai dari mikrosistemnya seperti apa, kemudian bagaimana berusaha untuk menumbuhkan mesosistem yang baik begitu ya, sampai ke eksosistemnya gitu ya, sehingga sekolah rasanya juga perlu untuk mengetahui begitu ya
orang tua ini bekerja di bidang apa begitu ya. Apakah itu juga mungkin turut berpengaruh terhadap karakter anak dan seterusnya ya. Kemudian ekosistem sendiri. Ekosistem sendiri bagaimana lingkungan masyarakat begitu ya. Misalnya kayak kemarin masalah keadaan politik gitu ya. Itu juga turut, berpengaruh ya, sampai akhirnya di ground system itu sendiri ya. Teman-teman bisa, ingat kembali di materi, RPM-nya untuk bisa mengapa begitu ya, Proven Banner ini juga menjadi dasar, di setting pendidikan, peserta didik ini didasarkan pada, eee, keadaan ekologinya gitu ya. Nah, sehingga, budaya itu sendiri tidak bisa kita lepaskan dari, salah satu faktor yang mempengaruhi kemungkinan seorang, peserta didik begitu ya, punya perilaku atau karakteristik tertentu gitu ya. Misalnya nih, perilaku yang didorong oleh orang tua dan anggota keluarga lain, praktik pendisiplinan yang digunakan orang tua, buku yang dapat diakses anak-anak, acara televisi yang mereka tonton, dan media sosial yang digunakan. Nah, ini semua lingkungan, budaya, kebiasaan, begitu ya, yang sangat berpengaruh terhadap perilaku dan karakteristik peserta didik, gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang kalau di sekolah itu, pendaftaran itu bukan hanya tentang, eee, screening akademiknya gitu ya, tapi juga terkait dengan screening, keadaan diri gitu. Karena memang itu penting juga, untuk kita, lihat apakah bisa, si anak ini dengan karakter yang dia miliki, bisa nggak kira-kira menyesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada di sekolah gitu ya. Nah, selain itu, eee, jelas dari aspek kognitif ya, karena memang, eee, kita sering menganggap bahwasanya yang namanya pendidikan, berpikir, yaitu hanya berkaitan dengan kemampuan kognitif gitu ya. Sehingga, keadaan diri peserta didik jelas sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya ya. Nah, eee, teman-teman ya lagi-lagi sebenarnya ini hanya refreshment dari materi yang sudah teman pelajari begitu ya, bahwasannya, PIASE punya, eee, apa istilahnya, beberapa, istilah begitu ya berkaitan dengan kognitif ya, dimulai dengan adanya skema begitu ya, kemudian ada asimilasi, akomodasi begitu ya, hingga terjadinya ekuilibrasi begitu ya. Nah, bagaimana kemudian membentuk yang namanya skema, itu kan pasti kurikulumnya ada banyak di, TK misalnya gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah di SD, seperti apa gitu ya. Nah, asumsinya seharusnya, anak-anak SD itu sudah bisa mencapai yang namanya, bahkan mungkin ekuilibrasi gitu. Nah, sehingga kalau, peserta didik ternyata masih kesulitan sampai ke proses ekuilibrasi gitu ya. Nah, ini kan bisa kita lihat, apakah memang ada masalah dengan dirinya berkaitan dengan kognitif atau tidak, begitu. Makanya kenapa tadi perkembangan peserta didik itu harus kita lihat secara keseluruhan dan ini menjadi penting, begitu ya. Nah, kalau PAC sendiri ada, eee, berkaitan dengan istilahnya tadi, termasuk juga ada tahapannya ya. Sedangkan kalau Vygotsky berkaitan dengan, keadaan sosial budaya. Bagaimana cara tadi ya, guru gitu ya, karena berkaitan dengan, ZPD, mungkin teman-teman masih ingat, Zone Proximal Development, bahwasannya kemampuan kognitif itu akan bertambah ketika, eee, ada yang memberitahu, ada yang membantu gitu ya. Nah, yang membantu ini, dalam hal ini bisa orang yang lebih dewasa begitu ya, atau ya tadi, biasanya guru begitu ya, yang sebagai scaffolding-nya gitu ya, atau, yang menaikkan tadi ya istilahnya begitu. Nah itu menurut Vygotsky begitu ya. Jadi, eee metode begitu ya, metode pada, pengajaran, proses belajar mengajarnya itu juga menjadi salah satu yang penting supaya, kemampuan kognitif seorang anak gitu ya, itu bisa,
berkembang, bertambah begitu ya, seiring dengan adanya scaffolding dari guru tadi. Nah, kemudian berkaitan dengan perkembangan bahasa juga ya, eee, tidak bisa kita pungkiri bahwasannya kemampuan untuk bisa mengikuti pelajaran itu pasti dimulai dengan kemampuan bahasa. Nah, kemampuan bahasa itu kan sebetulnya bagian dari bentuk komunikasi ya. Jadi perkembangan bahasa itu adalah bentuk dari komunikasi itu sendiri. Nah, komunikasi itu kan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, maksud tertentu begitu ya, dan yang mana maksud dan informasi itu bisa diterima, bisa dimaknai oleh pendengarnya, begitu ya. Nah, sehingga untuk bisa menguasai, cara komunikasinya gitu ya, itu adalah berkaitan juga dengan perkembangan bahasa. Kalau dari ilmu bahasa sebetulnya, komponen dasarnya terdiri atas 4, ada fonologi, ada semantik, sintaksis, dan juga pragmatik, begitu ya. Jadi sebetulnya secara umum, perkembangan bahasa itu harusnya dimulai dengan fonologi dulu, bunyi dari, eee, alfabetnya, gitu ya. Nah, sedangkan mungkin kalau kita di Indonesia tidak menerapkan, komponen ini, begitu ya. Jadi kayak misalnya, huruf M gitu ya, huruf M itu harusnya bunyinya gimana? Bukan M gitu ya, M itu bukan bunyi huruf gitu. Nah sehingga kalau menurut, perkembangan bahasa harusnya kita mengenal dari bunyinya dulu, kemudian baru sampai ke semantik. Kenapa begitu ya? Dengan fonologi asumsinya kita jadi bisa lebih mudah untuk membaca. Karena kalau misalnya sebetulnya kan selama ini kita belajar membaca itu, eee, dengan mengeja begitu ya, tapi mengejanya adalah atas dasar menghafal huruf alfabetnya. Sedangkan kalau fonologi dengan kita bisa membunyikan hurufnya gitu ya, maka akan lebih mudah untuk membaca. Jadi ketika misalnya huruf M tadi dengan membacanya, bunyi hurufnya adalah ditambah dengan huruf vokal begitu ya, itu bisa jadi lebih mudah untuk bunyi. Misalnya ditambahin u jadi mu, langsung begitu kan. Tapi kalau kasih u jadi emu gitu ya, jadi emu gitu. Nah, kan susah untuk membaca. Nah, makanya, di Indonesia tuh salah satu kekurangannya adalah kita menghafal hurufnya, bukan memahami bunyi hurufnya sehingga lebih mudah untuk membaca. Sehingga dengan cara kita menghafalnya, kita dipaksa untuk mengerti kata begitu ya, hanya karena tulisannya, bukan untuk memaknai. Nah, sayangnya padahal harusnya berdasarkan, ilmu bahasa gitu ya, harusnya menguasai adalah semantik. Semantik itu makna dari kata gitu. Ya ini juga menjadi salah satu akibat ya, salah satu penyebab kenapa mungkin anak-anak zaman sekarang itu jadi tidak terlalu suka membaca. Karena memang membaca menjadi sesuatu yang, berat, kaitannya dengan hafalan gitu, menghafal huruf sehingga tidak mengerti gitu ya, sulit untuk memahami apa yang dibaca begitu. Sedangkan kalau harusnya dari awal itu adalah berkaitan dengan bunyi huruf, kemudian makna dari katanya begitu ya, itu jadi lebih enak gitu ya. Jadi dengan kita membaca kita bisa langsung memahami maksudnya apa sih gitu ya. Nah, kemudian baru ke sintaksis, kombinasi begitu ya, sampai akhirnya menjadi sebuah frasa dan kalimat yang bisa dimengerti sehingga, terbentuklah pragmatik gitu ya, strategi berbicara sebagai bentuk komunikasi. Nah, ini, eee peserta didik juga perlu dilihat ya, apakah mereka sudah sampai menguasai semantik, sintaksis gitu ya, termasuk ke pragmatiknya gitu. Nah, untuk teori bahasanya sendiri ada 3 teori begitu. Yang pertama adalah nativisme yang menyebutkan bahwasannya, eee, bahasa itu adalah, pemberian biologis, sehingga kemampuan individu untuk berkomunikasi, berbahasa itu sebenarnya sudah ada sejak lahir kalau menurut nativisme gitu ya. Kemudian behavioristik mengartikan bahwasannya berbahasa, berkomunikasi itu sama dengan berperilaku gitu ya. Nah sehingga, mmm
ketika terdapat adanya stimulus gitu ya, maka yang akan mendorong perilaku gitu. Sehingga ada stimulus membuat orang bisa jadi, berbahasa gitu kalau menurut, teorinya behaviorisme. Yang terakhir adalah teori kognitivisme ya, bahwasannya kemampuan berbahasa individu itu berdasarkan tahapannya ya. Jadi misalnya, sensori motor, bagaimana kemampuan, menstimulus sensori motor itu yang akan membuat seorang individu jadi bisa berbahasa. Kalau stimulusnya nggak ada, tidak berkaitan dengan sensori motor, ya jadinya tidak berkembang kemampuan bahasanya, misalnya begitu ya. Dan seterusnya sampai ke tahap, operasional formal dari PIASE. Yang berikutnya adalah perkembangan sosio-emosional ya. Jadi selain tadi ya secara kognitif, kemudian lingkungan begitu ya, budaya, kemudian secara bahasanya, bagaimana lingkungan sosio-emosional begitu ya, itu juga mencakup Eee, pemahaman, pengaturan, dan perkembangan seseorang serta kemampuan untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan orang sebaya. Jadi orang dewasa, sorry. Jadi dengan kemampuan kita untuk kemudian berinteraksi begitu ya, kemampuan kita untuk, menghormati misalnya, menghargai begitu ya, itu juga bagian dari peserta didik yang harus kita lihat. Ketika seorang anak tidak mampu menghormati gurunya misalnya gitu ya, ini berarti ada masalah nih gitu ya. Nah sehingga masalah perilakunya ini ternyata juga berpengaruh terhadap akademik gitu ya. Jadi memang tadi harus dilihat secara keseluruhan. Nah, eee, karena dengan kemampuan, berinteraksi yang baik, maka individu dapat mengelola emosi dan juga membangun hubungan yang sehat, serta bisa merasakan empati terhadap orang lain. Nah, sehingga memang ini perlu diasah, perlu dibentuk begitu ya, supaya seorang peserta didik dari yang masa TK, SD, SMP, sampai SMA, mereka itu punya, pengelolaan emosi yang baik begitu. Sehingga ketika seorang peserta didik sudah bisa mengelola emosinya dengan baik, harapannya mereka juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Makanya kenapa, keadaan sosial emosi dari peserta didik itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dan penting untuk kita, pelajari di, setting pendidikan, begitu ya. Nah, kemudian, dari sisi perkembangannya secara keseluruhan tadi ya, berkaitan dengan identitas ya, perkembangan identitas. Maka, anak-anak perlu, mulai, menurut Erikson begitu ya, di psikososialnya, ketika anak-anak TK begitu ya, apa yang harus dipenuhi begitu ya, anak-anak SD, SMP, dan seterusnya begitu ya. Identitas apa yang harus dimunculkan gitu ya, bagian dari, tahap, psikososial dari Erikson bagaimana harus mengembangkannya. Misal di masa anak-anak SD begitu ya, harusnya yang terbentuk adalah, industri begitu ya. Kemampuan mereka untuk memunculkan harga diri, maka itu harusnya terlihat pada peserta didik anak SD begitu ya, terlihat mereka sudah bisa menghargai dirinya sendiri dengan bangga ketika mendapatkan nilai yang baik, begitu ya. Malu ketika dapat nilai yang jelek, misalnya gitu. Sehingga termotivasi untuk memperbaiki, misalnya gitu. Kalau ternyata itu tidak muncul, lah berarti ada sesuatu nih dengan peserta didik kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu harus dievaluasi kan begitu ya. Maka penting juga tadi ya untuk bisa mengenali secara tadi keseluruhan. Atau misalnya dari Freud begitu ya, bisa jadi ternyata ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat perilaku anak peserta didik saat ini menjadi bisa jadi mungkin menyimpang dan seterusnya. Maka itu juga harus kita sadari gitu ya, harus kita evaluasi sebagai seorang pendidik gitu ya. Jadi kenapa perkembangan peserta didik itu menjadi penting dan tidak hanya fokus pada secara kognitif tapi keseluruhan. Ya, jadi, pada materi ini sebenarnya kenapa saya tidak terlalu panjang, nanti teman-teman bisa membaca sendiri di PowerPoint dan juga modulnya. Saya hanya berusaha untuk mengantarkan, memberi,
apa ya, briefingnya aja begitu ya. Sebetulnya eh, materi ini berkaitan dengan pentingnya gitu ya kita untuk sebagai istilahnya orang di bidang psikologi pendidikan melihat bahwasanya peserta didik itu perkembangannya tidak hanya fokus pada kognitif tapi juga secara keseluruhan karena memang secara keseluruhan itu berpengaruh terhadap kemampuan seorang peserta didik dalam menerima pelajaran gitu ya. Oke, saya rasa brief sedikit ini dari saya cukupkan di sini. Semoga bisa membantu membuat teman-teman lebih memahami materi pada pertemuan hari ini. Eh, Video ini saya cukupkan di sini. Ada salah dan kurangnya dari saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan lebih baik. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.